Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, di bentuk aljabar ini pertama kita bahas untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada contoh bentuk aljabarnya 7x plus 8. Nah, ini contoh bentuk aljabar. 7 ini kita bisa sebut dengan koefisien. Ya, koefisien itu bilangan atau angka yang ada di depan variabel. Nah, variabel itu apa? Yang ini, nilai x atau lambang yang menggantikan suku bilangan dan belum diketahui nilainya. Nah, x ini disebut variabel atau supaya mudah diingat. Nah, variabel itu adalah huruf, ya. Jadi bukan hanya x. Nah, ini bisa berupa huruf dari A sampai Z. Ini mau A, mau B, mau C. Nah, ini huruf ya. Kemudian, nah untuk yang 8 ini kita bisa sebut dengan konstanta atau bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, jadi kalian bisa mengingatnya, angka yang ada di depan huruf, ini koefisien. Nah, ini huruf itu kita sebutnya variabel, sedangkan angka yang tidak ada hurufnya ini disebut konstanta. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh soal nih, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sebelumnya perlu diingat bahwa penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku sejenis, ya. Hanya dapat dilakukan dengan atau pada suku sejenis. Nah, suku sejenis itu yang seperti apa? Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada nomor 1, berapa hasil dari 3x kuadrat kita tambah 2x dikurangi 5 ditambah x kuadrat dikurang 6 ditambah 4. Nah, maka untuk menjawabnya supaya mudah, kita urutkan dulu suku-suku yang sejenis. Yang mana sih yang sejenis itu? Nah, suku sejenis itu kita lihatnya itu dari bentuknya. Nah, di sini kan ada variabel dengan pangkat 2. Ya, atau x-nya itu pangkat 2. Nah, berarti kita cari yang ada pangkatnya 2 juga. Nah, di sini kan ada pangkat 2 nih. Ya. Ini yang warna hitam, ini pangkatnya sama, berarti kita bisa satukan, ya. Nah, kita susun nih. Yang pangkatnya sama, kemudian ini 2x dengan 6x. Nah, ini kan sama nih, ini x, ini x. Kemudian ini 5 dengan 4. Nah, 5 dengan 4 tadi kita bisa sebutnya ini konstanta ya. Nah, jadi kita urutkan dulu suku-suku yang sejenis. Nah, ini yang disebut suku sejenis. Ini 3x dengan x kuadrat. Meskipun di sini 3, yang ini 1, ini disebut suku sejenis. Karena bukan dilihat dari jumlah atau besarnya bilangan. Ya, tapi dari ini variabelnya. Ini variabelnya sama, maka disebutnya sejenis. Ini variabelnya sama, ya, disebut sejenis. Nah, ini konstanta. Sebutnya konstanta atau bilangan yang tidak memuat variabel. Nah, setelah disusun seperti ini, ya, disusun suku-suku sejenis. Nah, sekarang kalian tinggal jumlahkan. Nah, di sini 3 kita tambah ini 1, berarti 4. X kuadratnya kita tulis lagi. Positif 2 dikurangi 6. 2 dikurangi 6. Berarti hasilnya itu negatif 4x. Karena di sini variabelnya x. Negatif 5 kita tambah 4. Berarti menghasilkan negatif 1. Nah, maka ini hasilnya 4x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 1. Nah, untuk nomor 2 ya, kita lihat lagi. Di sini ada 8a dikurangi 6b ditambah 12c
kurangi 3A dikurangi 6B ditambah 7C. Berarti oke, kita jawab pertama, kita susun lagi terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Oke, nah setelah disusun seperti ini ya, disusun suku-suku yang sejenisnya, sekarang kita tinggal hitung saja. 8 dikurangi 3 berarti 5A, negatif 6B dikurangi 6B berarti negatif 12B, positif 12C tambah 7C. Nah, berarti positif 19C. Maka hasilnya itu 5A dikurangi 12B ditambah 19C. Nah, itu penjelasan untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Ya, jadi yang harus diingat itu ini, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan hanya pada suku sejenis. Nah, berarti kalau berbeda jenisnya tidak bisa dijumlah ya. Misalkan 2A ditambah 2B. Nah, itu tidak bisa dijumlah karena beda. Yang satu A, yang satunya lagi B. Nah, seperti itu penjelasan untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.